Ya pemirsa, 15 bulan sudah kita kemudian menyaksikan bagaimanakah Zionis Israel memborbardir Gaza dengan hampir menewaskan 50.000 jiwa dan mayoritas adalah anak-anak dan juga wanita. Tepat 15 bulan pula saya waktu itu sempat menggunakan kafiyah pertama kali jurnalis TV One yang mengenakan kafiyah di Indonesia menyiarkan berita-berita soal Gaza. Kami di situ betul-betul concern bagaimanakah kemudian Indonesia, dalam hal ini kami pun media, bisa membawa paling tidak sedikit cercah harapan bagi warga Gaza agar perdamaian di sana bisa terlaksana. Dan akhirnya per hari ini kita sama-sama menyaksikan bagaimanakah gencatan senjata bisa benar-benar terjadi di Gaza, Palestina, antara Israel maupun juga dengan Hamas. Kita saksikan pula tangis haru baik itu dari seluruh warga Gaza maupun juga anak-anak, wanita di sana. Tangis haru mereka menyaksikan, tidak lagi melihat bagaimanakah langit-langit tersebut dihiasi dengan api maupun juga kemudian tembakan-tembakan, serangan-serangan dari Israel. Kita tentu ingin memastikan bagaimanakah kemudian gencatan senjata ini benar-benar terlaksana secara permanen agar kelaparan di Gaza dan juga berbagai bombardir dari Zionis Israel tak lagi dirasakan deritanya oleh saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Hari ini pun saya, Maria Segaf, juga kembali mengenakan kefiyah Save Palestina untuk bisa kemudian memastikan betul, concern betul bagaimana kemudian kami, tim TV One, bisa memastikan bahwa perdamaian tersebut benar-benar dirasakan oleh saudara-saudara kami yang berada di Gaza, Palestina. Kami akan membahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber pemirsa. Sudah hadir bersama dengan kami melalui sambungan Zoom ada Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, ada Bapak Anies Mata, dan juga kemudian selamat malam Pak Wamen. Selamat malam Mbak Maria. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Wamen di sela-sela kesibukannya sudah bergabung bersama dengan Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga hadir bersama dengan kami di sini ada Bapak Pizarro Ghazali, Pakar Hubungan Internasional. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta Bapak Sarwidi Abdul Borot, Ketua Dewan Pembina Mercy. Nanti kita ingin tahu betul bagaimana kondisi rekan-rekan kami berada di sana. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Wamen, kita tahu betul akhirnya per hari ini siang tadi paling tidak waktu Indonesia Barat gencatan senjata dan saat ini pun sedang berlangsung. Apa yang kemudian bisa dilakukan Indonesia? Selain kemudian saat ini Indonesia juga mengirimkan bantuan di sana. Betulkah kemudian akses bantuan dalam waktu gencatan senjata berlangsung ini juga dibuka lebar oleh Israel, Pak Wamen? Saya kira saya perlu menjelaskan terlebih dahulu konteksnya ya, bahwa peristiwa gencatan senjata ini datang sebagai serial peristiwa-peristiwa penting di kawasan. Yang pertama kita lihat jatuhnya rezim Bashar al-Assad, dan yang kedua adalah perdamaian ini, gencatan senjata ini. Dan pada waktu yang sama kita juga menyaksikan ada penandatanganan strategic partnership antara Iran dengan Rusia. Jika kita melihat di dalam konteks peristiwa kawasan ini semuanya, kita bisa mengatakan bahwa semua peristiwa ini terjadi sebelum tanggal 20 Januari di mana Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika. Jadi bisa kita katakan dalam konteks kawasan ini adalah semacam pengaturan baru kepada kawasan ini, di mana perdamaian atau gencatan senjata antara Israel dengan Hamas ini menjadi bagian dari pengaturan baru di kawasan tersebut, di Timur Tengah, di Palestina secara khusus, dan di Syria yang sudah kita saksikan semuanya. Jadi ini adalah semacam satu settingan baru di kawasan menjelang datangnya pemerintahan Donald Trump yang baru. Tapi jika kita melihat butir-butir perjanjian dalam gencatan senjata ini, kita bisa memastikan bahwa Gaza, Palestina adalah pemenang dalam kasus ini, dalam perjanjian damai ini, karena
mereka relatif mendapatkan semua yang mereka inginkan sejak perjanjian yang pertama dulu tahun lalu pada bulan Mei kalau nggak salah, yang tidak sempat terlaksana karena justru perangnya berlangsung lebih lama lagi. Tapi butir perjanjian yang sama yang pada dasarnya sudah mereka minta sejak tahun lalu, sama relatif dengan perjanjian yang ada sekarang ini, bukan hanya dalam pertukaran tawanan, tapi juga dalam penarikan pasukan, penyaluran bantuan kemanusiaan. Dan ini berarti bahwa ada satu situasi yang bisa kita baca, bahwa Israel menerima perjanjian ini tentu dalam keadaan di mana mereka pada dasarnya tidak terlalu rela untuk menerima perjanjian ini. Dan saya kira ini yang tadi Mbak Maria jelaskan, mengapa sampai akhir kelompok kanan yang menjadi kanan keras yang menjadi sekutu Netanyahu tetap menolak perjanjian ini, karena mereka menganggap ini semuanya memenuhi permintaan pihak Palestina. Tapi secara keseluruhan bisa kita katakan karena dia merupakan bagian dari pengaturan baru di kawasan, inilah yang saya kira membuat Israel akhirnya tunduk kepada tekanan untuk menerima gencatan senjata yang sekarang ini sedang terjadi. Dan dalam makna itulah mengapa kita mengatakan bahwa ini adalah kemenangan Gaza, ini adalah kemenangan Palestina. Tapi jika kita melihat secara keseluruhan jumlah korban yang begitu banyak karena genosida yang sudah berlangsung 15 bulan lamanya, pada dasarnya ini adalah kemenangan bagi umat manusia, ini adalah kemenangan bagi kemanusiaan, karena perjanjian ini mengakhiri genosida itu insya Allah. Jadi ini konteks yang penting untuk saya tekankan di awal, karena ini konteks sebagiannya berhubungan dengan Palestina di mana perangnya terjadi, tapi karena dia ada dalam rangkaian peristiwa sebelumnya seperti Syria, dan karena itu kita menganggap ini bagian dari pengaturan baru kawasan sebelum pemerintahan Donald Trump datang. Tetapi dalam konteks itulah kita bisa mengatakan ini adalah kemenangan bagi Gaza, ini adalah kemenangan bagi Palestina, ini juga adalah kemenangan bagi kemanusiaan. Baik, Pak, kalau misalnya kita lihat kan memang Indonesia betul-betul clear, tegas, tidak abu-abu posisinya, menolak keras genosida dan berada bersama dengan saudara-saudara kami yang berada di Palestina. Tapi bagaimana kemudian Indonesia bisa berperan aktif memastikan bahwa perjanjian ini betul-betul kemudian ditaati secara clear, begitu secara jelas oleh Israel tanpa ada kecurangan maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga gencatan senjata ini betul-betul bisa berlangsung secara permanen, Pak Wamen? Masyarakat internasional bersama Indonesia pada dasarnya mempunyai 3 peran penting dalam konteks ini. Yang pertama adalah Indonesia dan masyarakat internasional harus ikut mengawal dan memantau pelaksanaan poin-poin perjanjian ini. Karena tanpa pengawasan internasional perjanjian ini mudah dilanggar, seperti semua usaha perjanjian damai yang sudah ada pada bulan Mei tahun 2024 yang lalu yang tidak pernah bisa berlangsung. Jadi dalam hal ini peran masyarakat internasional menjadi sangat penting, dan di sini Indonesia bisa memainkan peran yang penting untuk memantau bahwa perjanjian ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, ada tuntutan yang sangat mendesak kepada masyarakat internasional, dan Indonesia harus mengambil peran penting di sini, yaitu penyaluran bantuan kemanusiaan karena sifatnya yang emergensi kepada masyarakat Gaza dan Palestina secara umum, dan selanjutnya partisipasi dalam rekonstruksi Gaza. Kita mesti berpartisipasi bersama masyarakat internasional lainnya untuk membangun kembali Gaza, dan dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini Kemlu bersama masyarakat Indonesia yang diwakili oleh semua NGO yang terlibat bekerja, organisasi charity yang ikut bekerja membantu Palestina, termasuk dalam hal ini juga Majelis Ulama kita bersama Basnas,
Ini kita akan melakukan koordinasi untuk mulai melakukan penyaluran bantuan persis setelah perjanjian damai ini dilaksanakan, gitu ya. Jadi ini poin yang poin yang kedua di mana Indonesia dan masyarakat internasional harus terlibat. Yang ketiga, pada dasarnya masih ada satu persoalan yang belum selesai, yaitu hukuman kepada para pelaku genosida. Selama perang 15 bulan yang berlangsung ini, di mana ICC, Mahkamah Pidana Internasional, sudah mengambil keputusan dalam soal itu. Artinya, masyarakat internasional, termasuk Indonesia, tidak boleh melupakan bahwa 15 bulan terakhir ini ada genosida yang berlangsung kepada masyarakat Palestina, dan pelaku dari genosida ini harus mendapatkan hukuman yang setimpal supaya peristiwa yang sama tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Saya kira ini 3 peran dari Indonesia dan juga masyarakat internasional secara umum setelah perjanjian ini. Ya, tentu kita ingin mengawal betul hal ini bersama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan hal ini. Nanti kita ingin bahas lebih lanjut mengenai bagaimana kemudian kita bisa mengawal ini dengan baik dan juga bagaimana proses masuknya bantuan yang saat ini sudah mulai mengalir ke wilayah Palestina. Dan tentu nanti baik itu Pak Bizaro maupun Pak Sarbini jika ingin bertanya langsung kepada Pak Wamen. Tapi usai jeda ya, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.